Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Hasdianah SPD. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Asadiah Lapai. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712511161, nomor UKG 4811010164013. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Mei 2025, yang akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning. Pada materi menelusuri jejak sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran, agar siswa Fadil dipersilakan untuk mempersiapkan tangannya. Selanjutnya, mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama.
Halil, Hadir, Bu. Ahmad Fauzan, Bu. Ahmad Ihsan, Bu. Aisyah, Amu Angga, Aulia Zamina, Aulia, Ayatul Husna, Nadia Sulfa. Oke, jadi kalau ada yang temannya sakit, didoakan semoga dia cepat sembuh dan kembali bersua bersama kita di sekolah. Oke. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran berikutnya dan setelah mengabsen tadi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh temannya yaitu Nadia Sulfa. Silakan Nadia. Semua mohon berdiri ya. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Siapa yang ingat? Silakan ya. Coba apa materi yang kita ingat? Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Kenapa adalah sejarah dinasti Ayyubiyah? Ayyubiyah adalah sebuah dinasti berlatar belakang Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir atau wilayah negara Turki. Oke, jadi itu ya dinasti Ayyubiyah itu berlatar belakang dengan Sunni. Kemudian siapa lagi yang berikutnya masih ingat dengan materi yang lalu? Bu. Oke, silakan. Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politik ketika usianya masih muda. Ayahnya sendiri yang bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Baghdad atau sebelah utara Suriah yang berkuasa saat itu. Oke, jadi itu ya sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Sekarang ibu mau bertanya lagi kembali. Kenapa kita harus meneladani atau mempelajari daripada sejarah kebudayaan Islam ini yang menyangkut tentang kepribadian daripada Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu, Silakan Salsa. karena dia mendirikan dinasti Ayyubiyah dan dapat menaklukkan Yerusalem. Jadi itu ya, dia dapat menaklukkan Yerusalem. Berarti ini daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian dia mendirikan dinasti Ayyubiyah ini karena dia bermazhab daripada Sunni. Kan Syiah ya, Sunni. Mari bersama-sama kita memberikan apresiasi untuk temannya yang sudah. Dalam sejarah kebudayaan Islam, terutama dalam bidang dinasti Ayyubiyah ini, kita mencari kehidupan sehari yang menyangkut dengan kita. Contohnya itu teh tanpa gula ya. Begitupun dengan sejarah Ayyubiyah ini. Ketika dinasti Ayyubiyah kita tidak melirik ke belakang bagaimana dia menaklukkan perang-perang yang pernah terjadi, termasuk perang Siffin. Itu ya, termasuk. Jadi kalau teh tanpa gula berarti hambar. Jadi itu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat daripada sejarah dinasti Ayyubiyah. Jadi paham ya? Paham. Kami
kertas. Jadi kita tidak pakai kuisis ya, kita hanya pakai asesmen saja. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada saat hari ini, silakan Fadil boleh memimpin ice breakingnya dulu untuk teman-temannya supaya regam-regam badannya. Ayo, yang lain silakan berdiri. Sudah bagikan tadi tentang kelompoknya, silakan pindah ke kelompok temannya. Kemudian di dalam kelompok itu, di dalam kelompok yang saya bagi, nanti pembagian kelompok yang tadi saya sudah bagi kelompoknya ada 4 kelompok ya, yang mana di antara 4 kelompok itu ada pembuatan poster. Jadi di situ saya menilai bagian bagaimana caranya bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya. Jadi saya akan menilai bagaimana kalian bekerja sama dengan teman-teman kalian yang di dalam satu kelompok itu. Oke? Jadi saya sudah bagi menjadi 4 kelompok ya, yang mana nanti sebentar kalian akan menyimak materi di atas atau video daripada Kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi silakan disimak, kemudian apa-apa yang kalian dapatkan silakan ditulis ya dari video tersebut. Oke, silakan videonya disimak. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah panglima yang membebaskan Yerusalem dari pasukan Nasrani kembali ke khilafah Islam. Yerusalem, salah satu kota suci di Timur Tengah yang sekarang masuk ke wilayah administrasi Palestina. Selama ribuan tahun, kota ini menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya 3 agama besar. Kaum Yahudi menjadikan Yerusalem sebagai kota suci. Mereka mengerumuni tembok ratapan yang dipercaya sebagai peninggalan Nabi Sulaiman. Bagi umat Nasrani, Yerusalem adalah tempat lahirnya Yesus, sebuah gereja yang bernama Gereja Suci Makam Kudus, dipercaya sebagai tempat disalibnya Yesus sekaligus menjadi makamnya. Sedangkan bagi umat Islam, Yerusalem adalah kiblat pertama sebelum Ka'bah. Masjid Aqsa merupakan tempat suci ketiga kaum muslim setelah Mekah dan Madinah. Bukan hanya saksi perkembangan 3 agama besar, rentetan konflik selama 1 milenium terakhir berlangsung di kota ini. Khalid bin Walid merupakan panglima perang pertama dari kaum muslim yang berhasil menguasai kota ini pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Heraklius, pemimpin Romawi Timur, gagal mempertahankan Syria dan berujung penguasaan kaum muslim terhadap Yerusalem. Hingga kisaran 500 tahun berikutnya, dalam penguasaan muslim, Yerusalem menjadi tempat yang penuh kedamaian bagi 3 agama. Setelah kalian tadi menonton video dari kisah daripada Salahuddin Al-Ayyubi, apa tanggapan tak menurut pendapat tak setelah menonton video atau media pembelajaran di atas? Ada bisa yang jawab? Ada bisa memberikan tanggapan? Oke, silakan. Keadaan kehadiran Salahuddin dalam perang salib merupakan anugerah strategi yang dikembangkan mampu menyatukan umat Islam dalam membela agamanya. Salahuddin dapat disebut sebagai pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaannya terhadap agama dan umat begitu tulus. Hampir seluruh kehidupannya dikorbankan untuk menegakkan kedaulatan negara dan umat Islam. Oke, terima kasih. Kelas dulu. Oke, ada lagi yang mau memberikan tanggapan dari kelompok lain? Siapa yang mau lagi? Oke, silakan berdiri. Pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, dia juga berhasil merebut Yerusalem dari kerajaan 87. Pasukan Salahuddin bergerak ke Yerusalem dan mengepungnya. Dan akhirnya 2 Oktober 1187, Yerusalem berhasil dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat, Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Oke, tepuk tangan semuanya. Sekarang kelompok bagian terakhir. Apa pendapat yang sempat kita dapatkan dari video tadi? Menurut pendapat saya, kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi penuh dengan perjuangan menunaikan tugas negara dan agama. Perang yang dilakukan sepenuhnya bertujuan untuk membela negara dan agama. Ia merupakan seorang kesatria dan memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Oke, jadi gitu ya. Plus untuk nanya. Oke, jadi hikmah yang bisa kalian dapatkan dari Salahuddin Al-Ayyubi ada beberapa ya, termasuk dia membebaskan Yerusalem, kemudian dia menisbatkan memang dirinya untuk agamanya, untuk jalannya Tuhan, tidak lagi untuk kepribadinya. Kemudian saya mau sampaikan, adakah salah satu kelompok sini atau semua kelompok yang mau bertanya sama temannya? Oke, silakan bertanya. Ada 3 peristiwa perang terpenting yang telah dilalui oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang bisa jelaskan? Jadi ada 3 ya, ada 3 peristiwa. Pertanyaannya temannya, ada 3 peristiwa penting yang dilalui oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan dijawab. 1. Pertempuran Sakuria 583 Hijriah 1183 Masehi. 2. Pertempuran Hintin bulan Juli 583 Hijriah 1187 Masehi. 3. Pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis 27 Rajab 583 Hijriah 1187 Masehi. Oke, ini jawaban yang benar. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, pertempuran Samuria. Yang kedua, pertempuran Hittin. Yang ketiga yaitu pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Kemudian, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan bertanya. Ada 9 para penguasa dinasti Ayyubiyah. Coba sebutkan saja 9 para penguasa dinasti Ayyubiyah. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan dijawab. Ada 9 katanya para penguasa dinasti Ayyubiyah. Coba sebutkan salah satunya. 1. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang pertama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian Malik Al-Aziz Imaduddin. Malik Al-Adil Imaduddin. Yang ketiga Malik Al-Mansur Nasiruddin. Malik Al-Mansur Nasiruddin. Yang keempat Malik Al-Arif Saifuddin 1. lanjut. Malik Al-Kamil Muhammad. Malik Al-Kamil Muhammad. Lanjut. Yang keenam Malik Al-Arif Saifuddin 2. Malik Al-Adil Saifuddin 2. Lanjut. Malik As-Saleh Najimuddin. Malik Al-Saleh Najimuddin. Lanjut. Malik Al-Muazzam Turansyah. Lanjut. Malik Al-Asraf Mutafaruddin. Oke, jadi itu ya, ada 3 pertempuran yang dilalui oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kemudian ada 9 para penguasa daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sekarang waktunya mengerjakan kelompok. Yang tadi saya bagi ya, ada 4 kelompok. Silakan masing-masing kerjakan posternya. Dan kemudian setelah mengerjakan posternya, anak-anakku memberikan tanggapannya tentang posternya di depan sini. Oke, silakan dikerjakan posternya. Mulai sekarang, kerjakan. Silakan. Silakan. Jadi perhatikan, kita masuk yaitu menelusuri jejak sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ini tadi
Oke, jadi tahap sekarang kita masuk di menjelaskan daripada hasil poster-poster yang telah kalian buat atau menjelaskan hasil kelompok yang telah kalian buat. Siapa yang mau dulu nih pertama menjelaskan kelompok 1? Oke, silakan naik kelompok 1 menjelaskan. Nah, silakan kelompok 1 menjelaskan dulu. Baik, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Oke. Yang pertama, kehidupan awal Salahuddin Al-Ayyubi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi yang mau naik mempresentasikan posternya? Oke, silakan. Aplaus dulu untuk temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan poster Al-Mansur Nasir Aldi bin Muhammad. Biografi. Sebagai seorang cucu pendiri dinasti Ayyubiyah, As-Salahuddin Al-Mansur menggantikan ayahnya Al-Arif Utsman setelah ia meninggal di tahun 1198. Dia berusia 12 tahun ketika naik takhta. Keributan kemudian terjadi antara berbagai faksi militer tentang siapa yang seharusnya menjabat sebagai Atabek al-Asakar atau panglima dan pemimpin tertinggi. Salah satu faksi yang berselisih kaum Salafiyah atau para makhluk Salafi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Yang mau bertanya? Al-Mansur Nasruddin sebagai cucu pendiri dinasti Ayyubiyah. Pertanyaannya, pada usia berapa ia naik takhta? Pada usia berapa ia naik takhta? Silakan dari kelompok 3 boleh dijelaskan? Pada usia 12 tahun. Oke, jadi pada Usia 12 jadi pada usia 12 tahun Nasruddin naik takhta. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama tersebut diambil dari kakeknya yang bernama Ayub. Selama masa kepemimpinannya, dinasti Ayyubiyah mengalami kemajuan, baik dari segi perluasan wilayah, kestabilan pemerintahan, ekonomi, maupun pendidikan. Salahuddin berhasil membangun salah satu benteng pertahanan yang cukup kuat, yaitu benteng Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Oke, jadi itu ya kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Oke, jadi hari ini cukup sekian pembelajarannya. Kemudian agar lebih baik lagi di rumah, semua materi-materinya dipelajari kembali. Kemudian semua pembelajaran hidup yang ada hari ini kita manfaatkan untuk kedepannya agar perubahan pada diri kita lebih baik lagi. Jadi minggu depan silakan kita akan mempelajari lagi daripada sahabat-sahabat atau ilmuwan daripada dinasti Ayyubiyah. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama disiapkan kembali atau diberikan arahan sama temannya untuk persiapan kita balik ke rumah. Silakan. Ta'id siap Yaman Salaman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Oke, makasih. Ba'da dirasah Ayyami